Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala wa habibina wa syabina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amin. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh, para shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini memasuki hari yang ke berapa? 8 apa 9? Program Jumat Sabtu Minggu. Hari yang ke-8 ya. 9. Hari yang ke-8. Hari yang ke-8 ada yang hari ke-7. Kita masih diberikan kekuatan, diberikan semangat, diberikan kesehatan. Semoga terus meningkat sampai akhir Ramadan, sampai selesai Ramadan, sampai kita menjemput ajal kita. Jangan justru sebaliknya makin menurun, karena biasanya memang ya seperti itu kebanyakan. Sudah kita singgung kemarin bahwa hidup ini adalah perlombaan, hidup ini musabaqah, karena diperintahkan sama Allah fastabiqul khairat, gitu, berlomba-lomba. Dan perlombaan di samping di samping memang memerlukan tekad untuk menang, tapi juga perlu strategi, kan gitu istilahnya. Kemarin sudah saya ceritakan seorang atlet yang lomba lari jarak jauh, ada semuanya semangat untuk menang. Di awal mencoba menyelip-nyelip lainnya, tapi di tengah-tengah kalah. Karena apa? Habis tenaganya. Jadi kalau kita belajar dari cerita seperti itu, sebenarnya ya dalam praktek puasa itu sudah dicontohkan sama Rasulullah. Di luar bulan Ramadan, Rasulullah puasa selain bulan Sya'ban ya, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, itu kan paling enggak sebulan 11 hari. Atau ya 11 hari ya, kalau Seninnya 4, Kamisnya 4 kali 28 tambah 3 Ayyamul Bid 11 hari. Tapi di bulan Sya'ban itu lebih lama, lebih banyak lagi. Hadisnya menjelaskan bahwa Rasulullah hampir atau tidak puasa yang banyaknya melebihi di bulan Sya'ban, gitu. Jadi hampir semuanya berpuasa. Mestinya kita itu seperti itu, gitu. Nah, dan semoga dengan demikian kita bisa dalam beragama memang perlu istilahnya strategi, dalam ini adalah tentu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, kemarin sudah kita bahas tentang akhir tragis seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam dari kelompok yang mungkin kalau dibaca dalam artikel-artikel ada yang diberi judul Abdurrahman bin Muljam ini pembunuh Ali termakan oleh hoak. Berita hoak sekarang kan terkenal istilah hoak gitu, berita hoak, berita bohong. Yang jelas kemarin sudah disinggung bahwa ketika Rasulullah masih hidup saja itu ada peristiwa ketika Rasulullah membagikan harta fai atau ghanimah. Jadi ini ada istilah-istilah sejarah. Kalau ghanimah itu harta musuh yang dirampas ketika mereka kalah perang. Tapi kalau fai istilahnya itu harta musuh yang dirampas tanpa adanya peperangan. Misalnya ketika Rasulullah menaklukkan kota Makkah, sebagaimana digambarkan dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
itu Mekah, orang-orang Quraisy yang selama ini memusuhi tertaklukkan tanpa adanya pertempuran. Itu namanya harta yang terampas, namanya harta fai itu istilahnya. Ya, ketika Rasulullah membagikan harta fai itu, Rasulullah membagikannya tidak sama rata. Bahkan orang-orang yang sudah berjuang menegakkan agama Allah dari awal-awal as-sabiqun awalun, baik para muhajirin maupun para ansor, mendapat bagian yang lebih sedikit. Termasuk sehingga ada seorang namanya lupa, itu bisa dibacalah di artikel yang berkomentar iktil ya Rasulullah. Apakah sebenarnya ya istilah Muhammad gitu. Tapi iktil ya Rasulullah, mungkin ada yang menyebutkan seperti itu. Yang jelas orang ini merasakan, melihat bahwa cara Rasulullah membagi itu tidak adil. Yang kemudian Rasulullah menjawab, lah kalau kamu tidak anggap adil, lalu siapa yang lebih adil dari aku? Gitu. Karena kita tahu bahwa Rasulullah adalah manusia terbaik dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, gitu. Seperti itulah. Kemudian mendengar jawaban ini, Umar bin Khattab langsung minta izin. Bagaimana Rasulullah kalau orang ini siapa penggal aja lehernya? Lalu Rasulullah mengatakan jangan, dia punya pengikut. Ada kelompok orang seperti ini, sholatnya lebih hebat dari kalian. Sholatnya lebih hebat dari kalian, dari sahabat Nabi yang lainnya. Puasanya lebih hebat dari kalian. Baca Qurannya, hafalannya juga lebih hebat. Tetapi kelakuan ibadahnya itu tidak sampai hati. Hafal Qurannya cuma sampai tenggorokan, sehingga imannya gampang sekali melesat sebagaimana melesatnya anak panah. Nah, ini yang kita perlu mengambil pelajaran dari peristiwa ini adalah ya, bahkan dalam menilai diri sendiri ataupun menilai orang lain itu, meskipun ada ungkapan nahnu nahkumu bidzawahir, ya kita memang bisanya menghakimi secara lahiriah. Lah wong lahiriahnya wong ejan ahli masjid, ahli puasa, bahkan hafal Quran gitu. Maka ketika kita akan menjadikannya sebagai seorang yang berhubungan dekat secara emosional, apakah akan menjadi teman akrab, menjadi sahabat, apa menjadi menantu, apa menjadi pimpinan, itu kita makanya diajarkan. Karena kita ngertinya cuma lahiriah, itu tidak cukup dengan pertimbangan akal, tapi perlu disyariatkan oleh Rasulullah sebuah sholat yang dengan sholat istikharah. Memang kalau doanya ya pengakuan bahwa kita tuh ngerti ini kayak main banget tuh jarku ya. Sehingga doa sholat istikharah luar biasa sebenarnya. Apal nggak doanya? Nah, meskipun boleh doa itu dibaca di luar sholat, tapi kan kemarin doa yang paling mustajab, paling bagus itu doa yang dibaca ketika sujud. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Ya Allah, aku minta tolong dipilihkan dengan pengetahuanmu. Wa astaghfiruka bi qudratika. Aku mohon ditentukan, ditakdirkan dengan kekuasaanmu. Fa innaka ta'lamu wa la a'lamu. Engkau yang maha tahu, aku tidak tahu. Meskipun data udah mengatakan tadi orangnya sedemikian baiknya secara lahiriah, ya rajin jamaah, ya rajin sedekah, ya puasa sunnahnya, ya tadarusnya, bahkan hafal Quran, ya sholatnya luar biasa. Aku taunya seperti itu, tapi batinnya kita nggak tahu. Karena orang-orang yang seperti tadi kan dikategorinya orang munafik itu. Ya, kalau dunianya merasa bagian sedikit protes gitu kan. Diadil gitu. Fa innaka ta'lamu, engkau maha mengetahui, anta 'allamul ghuyub, engkaulah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Allahumma in kana hadzal amra, ya Allah, andai kata masalah ini, nah ini masalah ini boleh disebutkan, andai kata si calon menantu saya, andai kata calon presiden saya, andai kata calon RT saya, dan sebagainya seterusnya, itu silakan. Khairun li, itu lebih baik bagiku. Fi dini wa dunyaya, dalam urusan agama pun duniaku.
ajilihi wa ajilihi, baik untuk sekarang maupun yang akan datang. Kalau itu lebih baik, tolong fakdirhuli, tak fayashirhuli, fakdirhuli, maka tentukanlah, takdirkanlah itu untukku, wayashirhuli, dan mudahkanlah untukku. Tapi wa in kana hadzal amru syarrun li, tapi kalau persoalan ini itu lebih jelek untukku dalam urusan fi dini wa dunyaya, baik urusan agama maupun urusan duniaku, ajilhi wa ajilhi, sekarang maupun yang akan datang, fasrifhu anni wasrifni anhu, maka jauhkan dia dari aku, jauhkan aku dari dia. Waqdir liyal khair, tentukan takdir kepada yang lebih baik, summa barik li fihi, summa kemudian berkahilah. Luar biasa doanya. Maka ketika seseorang bisa menghayati doa ini, itu nanti usahanya betul maksimal. Pokoknya tadi nyari mantu ya datanya digoleti, terakhirnya nanti insya Allah akan Allah berikan sebuah yang terbaik, karena kita kan mintanya yang terbaik tadi. Kalau baik ya jadikan, kalau nggak baik ya jauhkan gitu. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Yang ngomong-ngomong, ada cerita yang barangkali pernah panjenengan dengar atau baca, kisah seorang santri yang naksir cewek anak janda. Pernah enggak? Orang ini ngepet banget, kepengin banget dapat gadis itu. Kemudian mujahadah itu bersungguh-sungguh, berusaha lahir batin, minta nasihat sama gurunya. Guru, saya ingin menikahi dia, tolong amalan apa yang perlu saya lakukan? Ya kamu beristihadlah, bermujahadah, berriyadhah, sungguh-sungguh. Karena ada ungkapan ketika kita mencari pasangan atau mencari menantu, mencari itu bahasanya, janganlah kamu sibuk mencari, tapi sibuklah menjadi. Maksudnya apa? Kan Al-Quran sudah mengatakan at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibina lit-thayyibat. Orang-orang yang baik itu akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik lagi perempuannya. Kemudian akhirnya dia bukan sibuk bagaimana mencari dia, tapi dia sibuk mentirakati bahasanya lah, menjadi baik. Ya memang walaupun mungkin niatnya seperti itu ya, puasa dipuasain, niatnya mudah-mudahan dia jadi jodohku gitu. Karena pertanyaannya kadang-kadang kan, boleh sih nggak muasani seseorang gitu? Ya muasani ya nggak boleh, muasani weton, muasani apa, tapi dalam arti yang kita ketahui ada istilahnya adalah wabtahu ilaihil wasilah, mencari wasilah, mencari sarana, sarananya dengan amal soleh, itu maksudnya wasilahnya. Seperti kisah yang dulu pernah, mungkin masih ingat apa enggak, kisah 3 orang yang terjebak di gua. Itu kan masing-masing karena orang minta tolong sama siapa, secara manusiawi enggak ada, nonjuro gua di tengah hutan ataupun di tengah perjalanan, nggak melihat ada orang lain, belum ada handphone, belum ada apa, ya mau tidak mau kan hanya bisa bergantung kepada Allah 100%. Kalau kita kan nggak, iya karena butuh, iya karena setain, tapi kadang-kadang orang pati yakinnya malah mengaring menungsa gitu kan. Nyong nek nek nyong ora ditulungi nang kae, nek nyong ora ditulungi nang nyong, kan namanya kan Tuhan, kan manusia. Jare iya karena butuh, iya karena setain, tapi seakan-akan lha nek ana kae ora bisa sih kok. Nek ana ordal ora bisa kok gitu. Orang dalam itu sekarang namanya begitu. Nah, kembali kepada cerita santri tadi, ya dia puasa, dia tahajud, dia pokoknya niatnya bermohon dengan ini, dijodohkan dengan itulah gitu. Lah, kemudian qadarullah ketika dia sudah merasa mungkin kan ya istilahnya kalau orang Jawa bilang kan jodoh ora keliak gitu ya. Nah gue jodohnya mas ora gitu kan. Tapi kadang-kadang kita nggak yakin, sehingga dipepet-pepet lah pokoknya gitu. Tapi dia tidak sibuk seperti itu, dia sibuk bermujahadah. Kemudian setelah dia merasa mantap, yakin betul dialah yang terbaik, dia melamar. Nggak tahunya malah sama ibunya. Ibunya kan janda tadi kan. Nah, wis lah mas,
karo nyong bae. Lah gimana itu? Ya dia mengadu kepada gurunya, ya guru, saya kepengen menikah anaknya malah saya diminta menikah ibunya, gimana ya guru? Gitu. Lah tadi kan kamu katanya minta doanya yang terbaik dan nyatanya seperti itu. Sudah berusaha maksimal lalu kemudian dijawab seperti itu, ya mungkin itu yang terbaik lah gitu. Akhirnya namanya anak soleh ya, anak santri yang soleh, dia merasa sudah berusaha maksimal kemudian bertawakal, ya sudah berikan berarti kan sudah saatnya tawakal, wis nembung ya gitu kan. Ya berarti akhirnya kemudian ya mungkin ini sing paling sae. Sehingga saat itu dia sama sekali tidak menginginkan lagi ini anak tiriku ngesuk nyong nikah karo ibune. Maka akhirnya nggih sampun Bu. Kali ibune nggih kenging. Lah, dipersiapkanlah segala sesuatunya untuk pernikahan. Jadi undangan mungkin disebar atau apalah, pokoknya persiapan dibuat sampai hampir sampai titik hari hanya sudah menghabari keluar dan sebagainya, nggak taunya ibunya mengalami kecelakaan yang berakibat ibunya tadi meninggal dunia. Hari sudah ditentukan, mungkin persiapan sudah ditentukan, masa batal. Nah akhirnya jadilah dia menikahi putrinya. Nah, apa pelajarannya? Pelajarannya kadang-kadang ketika kita ngodor kepengin banget gue, nang Gusti Allah malah ora diwehi. Terus seakan-akan kalau orang bergantung Gusti Allah yakin karo usahanya sih. Yakin dengan usahanya, yakin dengan yang dia udah tempuh. Sehingga kadang-kadang sama Allah malah nggak dikasih. Banyak kasus seperti itu. Ya. Tapi ketika kita sudah nggak berharap, malah dikasih. Meriang, kok pengen banget mari. Berobat ngendi Pak? Ora mari-mari. Dan sebagainya. Tapi ketika kemudian sudah berusaha bukan dalam rangka putus asa, bukan. Karena doanya kan selalu ya Allah berikan yang terbaik. Maka ketika kemudian sininya menerima dengan ikhlas, ya Allah mudah-mudahan inilah aku terima dengan ikhlas, mudah-mudahan ini yang terbaik Allah kasih gitu loh. Ini menjadi pembelajaran bahwa ya tidak mendewakan usaha, tidak mendewakan, tapi memang sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan ada sebuah kisah lain yang kisah tentang Nabi Musa yang saya pernah dengar dari sebuah trainingnya bayar pengajiannya di hotel. Jadi biar suasananya adem itu konsentrasi itu bayar 750.000. Tapi nanti kalau ngulang lagi misalnya, karena biasanya kan sesuatu ilmu makin diulang makin meresap gitu ya, makin mantap. Kalau paling diulang lagi ya itu paling paling bayar 100.000 untuk makan, karena di situ ada makannya. Makan di hotel kan mahal lah, ada snacknya, ada makannya, ada kopi dan sebagainya, coffee break. Itu dalam sebuah training yang diberi judul Pola Pertolongan Allah, PPA. Penjenengan bisa akses di Google kalau mau lihat-lihat tentang apa istilahnya materi-materi yang disampaikan oleh para ustadznya, termasuk yang pernah datang ke sini namanya Ustadz Fatih itu PPA itu. Jadi Nabi Musa suatu saat dimintai tolong oleh umatnya, oleh seseorang untuk karena dia sakit ya minta tolong diobatilah, dalam arti minta obat apa gitu. Kemudian Nabi Musa mengambil sebuah daun atau apalah sebagai obat lah. Yang jelas Allah berikan kesembuhan. Jadi ketika dia pertama berobat, memberi resep atau memberi obat itu, Nabi Musa pedenya sama Allah. Ini diminum insya Allah sembuh. Insya Allah. Lah kali lain kasusnya sama, keluhannya sama, tapi karena Nabi Musa teringat bahwa kemarin memberi obat itu sembuh penyakit pasiennya, kali ini nggak sembuh. Kenapa? Karena kali ini tergantungnya sama Allah, bergantungnya berkurang, ngandelin obat tadi. Kok gini mari ya gini esok ya juga mari gitu. Apa pelajarannya? Ya betul-betul kalau kata Al-Quran, fa idza maritu fahuwa yasfin.
Sing marakna mari kuwi bukan obat. Kita disuruh berobat, tapi tetap kita bertawakal kepada Allah itu. Jangan kepada obat, jangan apalagi kepada dokter gitu. Hanya kadang-kadang barangkali karena seringkali kita ada seorang pasien berobat ke dokter, dokternya itu bernasihat begini, "Bu, Pak, ampun kataan anggene menggalih nggih. Bu, jangan banyak pikiran." Itu pasiennya tidak merasa banyak pikiran. Kok dokternya bilang begitu? Nah, ini kan artinya apa? Kita seringkali merasa bergantung kepada selain Allah, tapi tanpa kita merasa gitu. Karena terlalu pedenya, pokoknya mungkin minum obat kayak ngesuk mari, minum obat kiye bukan sing marane Gusti Allah gitu. Ini memang sangat dalam ilmunya ya. Artinya kita memang ya harus secara total memang ya kita sudah tiap hari mengklaim mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu aku minta pertolongan. Kemudian kita berdoa, ya Allah berikan yang terbaik. Loh ketika kemudian ternyata tidak sesuai dengan keinginan, kemudian dari lah Gusti Allah ki ora adil atau lagi obatnya ora manjur, lagi dokternya ora pas lah. Nah ini maka ya perlu latihan ya. Saya juga murid belum bisa untuk dalam seperti itu. Tapi itulah sepenggal kisah yang memang kita banyak disuruh belajar melalui kisah-kisah. Nah untuk yang hari ini tadi saya sempat mencari-cari apa kisah inspiratif ya. Ini ada judul artikel membeli surga dengan memaafkan. Kan enteng ya. Enteng terus sing ngomong orang duwe kesuk. Agar kesuk malah kadang sumpah 7 turunan orang bakal ngapurani gitu. Jadi dikisahkan dalam artikel ini suatu saat Rasulullah itu merkabak ya. Matanya penuh dengan air mata tapi tidak sampai netes gitu. Merkabak itu kemudian tiba-tiba dia tersenyum gitu. Nah, kan orang yang melihat ya namanya orang belajar itu ya untuk bisa fokus ini kadang-kadang yang banyak tidak dimiliki oleh anak sekolah sekarang. Saya kalau terkait dengan proses belajar mengajar sebenarnya lebih suka dengan istilah murid daripada peserta didik atau siswa gitu. Siswa bahasa Sanskerta mungkin gitu. Pak Dudi apa artinya siswa tahu nggak? Loh, makanya murid malah ngerti genah nyong. Panjenengan yang pernah mungkin ahli bahasa Jawa, saya nggak tahu bahasa Jawa. Ya bocah kalau diajari bahasa Inggris kan lapak nyong udah wong Inggris lah, bahasa Indonesia kurang ngerti be, enggak udah wong Inggris lah. Bahasa Jawa kok ya orang ngerti juga. Kalau murid itu bahasa Arab itu. Aroda yuridu irodatan fahuwa muridun, orang yang mempunyai kemauan itu murid. Innama amru idza arada syai'an ayyakul, ketika Allah menghendaki, Allah mempunyai kemauan untuk melakukan sesuatu kan begitu. Itu bahasa Arab. Nah, lebih mantap cara murid-murid ya, jangan siswa, kan sering siswa peserta didik gitu. Nah, ini pentingnya. Ya, tadi kalau adabnya orang belajar mestinya kayak tadi kan sahabat memperhatikan jinglengi gurune gitu loh. Oh ini mah masya Allah bocah mung 30 robek sing kana glewean, kana ngobrol dhewek, kana ya Allah sibuk kaya ngapa. Kadang-kadang saya mikir ku anake siapa jane. Karena kan ada pepatah ma fil abna jare ramane anake ora pati aduh ora ramane. Ada bahasa Inggris like father like son, kepriwe ramane kepriwe anake ya kayak ramane. Kadang-kadang saya kepikir ki anake sampai jane gitu. Hah? Ya memang kan itu kan saya kepikir gitu. Jadi kan tadi adabnya orang belajar. Jadi kan harus diriwayatkan bahwa sahabat tadi melihat air mata Rasulullah mengecembeng di matanya, kemudian tiba-tiba senyum. Berarti kan tandanya memperhatikan gurunya gitu loh. Ya sahabat ya gurunya muridnya Rasulullah kayak gitu kan. Maka menjadi tanda tanya gitu. Wah Rasulullah, kenapa tadi panjenengan Umar bin Khattab yang tanya itu? Kenapa ini tiba-tiba tadi jenengan matanya berlinang-linang seperti mau menangis, tapi kemudian tiba-tiba panjenengan tersenyum gitu. Nah, kemudian beliau menjawab, "Oh, tadi saya diperlihatkan di Yaumul Hisab.
pada hari mahsyar itu ada seseorang yang mengadu kepada Allah. Mengadunya, wahai Allah, itu saudara saya, itu orang itu banyak berbuat dolim kepada saya. Sekarang di hari, kalau dulu saya tidak berdaya di dunia sebagai orang kecil katakanlah misalnya, tapi sekarang adalah hari pengadilan, engkau yang hakim yang paling adil, tolong saya minta diadili, itu ambilkan pahalanya untuk saya. Lalu kemudian diterangkan lagi, diteliti kemudian orang yang tadi diadukan. Nah, saya baca saja ya. Tadi setelah penasaran, beliau menceritakan bahwa ada 2 orang dari umat beliau yang menghadap Allah Subhanahu wa taala, salah satunya mengadukan temannya, wahai Allah, ambilkanlah untukku kezaliman yang dilakukan saudaraku itu padaku. Maka Allah berfirman kepada orang yang menzolimi tersebut, berikan kepada saudaramu kezalimanmu itu, yakni kebaikannya untuk menebus kezaliman yang telah dilakukannya saat di dunia kepada saudaramu. Maksudnya tadi ya pokoknya kon lunasi lah. Karena di dalam hadis yang lainnya kan ada orang yang bangkrut. Orang bangkrut itu yang menghadap Allah dari kiamat, banyak sekali pahala-pahala yang sudah dia kerjakan, tetapi dosa karo wong liya gue pirang-pirang gitu kan. Diambilkan sampai habis, kemudian pahalanya masih habis, kezalimannya orang yang dizalimi dikabrukkan. Ini dilemparkan ke neraka, ada hadis itu. Ini bisa dikaji nanti. Kemudian, wahai Rob, bagaimana aku bisa melakukannya sedangkan aku tidak lagi memiliki kebaikan sedikit pun, kata laki yang zalim tadi. Kemarin doa yang terkait dengan Abu Bakar, kan? Bahwa doanya seorang Abu Bakar masih disuruh berdoa, Allahumma inni dzolamtu nafsi dzulman katsiran wala yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi dibaca nggak dalam sholat? Belum hafal ya? Ya kalau saya mudah-mudahan kayak gitu. Jadi saya pernah mendengar, ya mungkin belum saya cek langsung, dari Ustadz Milhan, salah satu doa yang dibaca ketika sholat. Kalau kita kan standar-standar yang biasa itu ada Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhuri ila wajhika wa syauqa ila liqa'ik gitu. Saya pernah mendengar sekali itu. Tapi aja barangkali karena jingleng gitu ya ngaji barangkali gitu ya, nyangkut gitu loh. Jadi kemudian di rumah diangen-angen. Kalau yang ini artinya kan Allahumma inni, ya Allah, sungguh aku minta, as'aluka ladzatan nadhuri, lezatnya memandang wajahmu. Karena ada ayat Al-Qur'an mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, dalam surat Al-Qiyamah atau apa itu. Nanti di hari kiamat atau di akhirat itu ada wajah-wajah yang berseri-seri yang memandang kepada wajah Tuhannya. Artinya bisa dipahami bahwa nanti meskipun orang masuk surga belum tentu bisa melihat Allah misalnya gitu. Kalau di dunia nggak mungkin. Karena Allah sudah mengatakan kalau Allah berbicara kepada manusia di dunia melalui hijab, dalam arti orang keton langsung. Jangankan levelnya kayak kita. Nabi Musa saja, Nabi. Padahal Nabi Musa itu kalau ditelusuri ya, saya dapat dalam training tadi, bahwa Nabi yang paling banyak disebut di Al-Quran itu Nabi Musa itu. Namanya paling banyak. Kenapa, maksudnya apa? Yaitu memang Nabi yang paling cocok, paling sesuai dengan keadaan kita gitu. Nabi Muhammad anaknya orang tokoh, kira-kira gitu ya. Nabi Muhammad anaknya seorang tokoh Quraisy, Abdullah bin Abdul Muthalib, itu tokoh Quraisy itu. Nabi siapa lagi nya? Kebanyakan dari Nabi Yusuf ya bapaknya tokoh Bani Israil dan sebagainya lah. Tapi Nabi Musa orang dari orang nggak punya, ini orang yang rakyat kecil bapak ibunya kan gitu. Di antaranya seperti itu. Nah, kembali kepada kisah tadi, pertama doa, ya Allah, berilah aku mohon diberikan lezatnya memandang wajahmu, berarti minta surga pada baik, tapi ingin melihatnya. Itu doa. Kemudian Nabi Abu Bakar disuruh berdoa, masih banyak berbuat dolim. Padahal kalau kita membaca kisah perjalanan Abu Bakar dari sejak masih di Mekah sampai Madinah, kayaknya belum pernah menemukan kisah yang dia mendolimi itu, atau dianggap mendolimi orang lain kan? Ada nggak pernah baca kisah itu? Belum pernah itu. Kalaupun dalam perang
Badar dia berhadapan dengan anak yang masih kafir. Ada riwayat itu. Ya memang dia orang kafir walaupun anak sendiri gitu. Kita tahu bahwa dalam Al-Qur'an Nabi Nuh dengan anaknya itu dibantah oleh Allah bahwa dia itu keluarganya. Jadi ketika anaknya Nabi Nuh diajak, ya bunya rekam ma'ana waladakum minal kafirin, ayo nak ikut bapak, jangan sampai dengan orang kafir. Jawabannya apa? Kemudian sa'awila jabin ya minal ma', saya mau mengungsi ke gunung yang tidak kena air gitu. Setelah dia mati, Nabi Nuh mengadukan, bahasa kita gampangnya, ya Allah, mengapa engkau tidak selamatkan keluargaku? Ya, min ahli. Tapi sama Allah dijawab, innahu laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu meskipun dia anakmu itu, karena dia amal harus soleh gitu. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita membaca sejarah Abu Bakar, ya berantem berperang mungkin ketika dalam perang Badar berhadapan dengan anaknya sendiri gitu. Ya tidak masuk kategori dolim. Anaknya tidak beriman kok gitu. Dan memang sudah diperingatkan kita terhadap masalah anak istri itu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdaru, kalau nggak salah gitu, Pak Puanhu. Sebagian dari istri dan anak bisa jadi musuh. Nah ini Abu Bakar tidak pernah saya baca kisah dia berbuat dolim, masih diajari suruh mengaku dolimnya. Ini makanya tadi ketika orang yang dituntut sama temannya, aku seorang duwe kebaikan apa-apa yo diwekna kepriwe mengana gitu. Akhirnya kemudian dijelaskan bahwa ya wis kayak gue perbuatan dolimnya atau dosanya orang yang didolimi dikabulkan kepada yang berbuat dolim. Nah, maka Allah berfirman kepada orang yang tersebut, berikanlah kepada saudaramu kezalimanmu tadi ya. Wahai Rabbi, bagaimana aku bisa melakukannya sedangkan aku tidak lagi memiliki kebaikan sedikit pun, kata laki yang dia zalim tadi. Allah berfirman kepada laki yang menuntut tersebut, bagaimana engkau meminta darinya sedangkan ia tidak lagi memiliki kebaikan sedikit pun. Kok mereka jaluk ditebus ke kebaikan kan kok yang ada kebaikan be ora. Lah, memang seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dosa atau kezaliman yang berhubungan dengan manusia termasuk hutang tidak cukup hanya dengan bertobat kepada Allah, harus diselesaikan, dihalalkan dengan mereka ketika masih hidup di dunia. Jika tidak, kejadiannya akan seperti yang diceritakan. Makanya kan dalam istilah kalau kita mengantar jenazah ada yang disebut dengan istilah ibro. Ibro itu melepaskan hak-hak dari manusia lain. Misalnya salah, dosa minta dimaafkan, utang-utang pinjaman minta dihalalkan, gitu kan. Nah, kemudian ketika melihat pemandangan itulah ketika melihat pemandangan itu, Nabi kemudian merasa bersedih dan hampir menangis. Melihat keadaan umatnya yang memilukan tersebut, reaksi beliau yang seperti itu dilihat oleh para sahabat tanpa tahu penyebabnya. Nah, kemudian Nabi bersabda, itu adalah hari yang agung di mana pada hari itu setiap orang membutuhkan adanya orang lain yang dapat memikul kesalahan-kesalahannya. Tak lama kemudian Nabi SAW meneruskan cerita beliau bahwa dalam keadaan seperti itu Allah kemudian berfirman kepada laki yang mengajukan tuntutan tadi. Kemudian karena tadi lakinya menuntut baik, kemudian sama Rasulullah, kamu sekarang lihatlah ke atas. Sudah nggak bisa diharapkan dari orang yang didolimi tadi. Kamu lihatlah ke atas. Coba kamu lihat ke atas. Angkatlah kepalamu dan lihatlah. Lelaki tersebut kemudian mengangkat kepalanya dan ia melihat pemandangan yang menakjubkan. Kalau sekarang ini bisa digambarkan seperti melihat tayangan televisi raksasa yang membuatnya terpana kagum. Ia berkata, ya Rob, saya melihat kota-kota yang bangunannya bertahtakan perak dan emas. Untuk Nabi yang manakah itu? Untuk orang setia yang manakah itu? Untuk orang yang seperti syahid seperti yang syahid di manakah itu? Jadi mengenai penggambaran kondisi surga kan banyak sekali di Al-Quran ya. Bahkan dalam kisah kemarin yang tentang penggali kubur, masih ingat ya, yang orang Yordania apa belum? Hah? Belum? Udah kan? Di awal-awal kemarin kita membahas masalah ilmu, ya kan? Itu di dunia diperlihatkan sama Allah kepada seseorang, loh, kita yang belum pernah. Indahnya nggak pernah terbayangkan gitu kan. Nah ini orang itu melihat juga, sehingga bagi dia karena mungkin dia orang biasa-biasa saja menanyakan itu untuk siapa gitu. Apakah untuk nabi yang mana, untuk orang yang masyhur seperti apa, untuk apa?
Lalu Allah menjelaskan lewat Rasul tadi, Allah berfirman, itu semua untuk orang yang mampu membayar harganya. Nah kemudian, siapakah yang membayarnya? Wahai Allah, tanya lagi itu, engkau mampu membayarkannya. Bagaimana membayarnya? Dengan apa yang saya harus membayarnya ya Allah? Dengan memberi maaf kepada saudaramu. Meskipun kita berhak, kalau kita didolimi dan doa orang lain tidak terhalang, tapi memaafkan jauh lebih baik. Maka kaitannya dengan masalah memaafkan, masih ada cerita lain yang mungkin dulu pernah juga kita ketahui. Seseorang yang ketika suatu saat dalam majlis seperti ini, Rasulullah mengatakan, arep teka kayak wong kayak ahli surga, yang itu kan, yang amalnya kelihatannya biasa-biasa saja, tetapi setiap dia bangun malam dia mengikrarkan diri bahwa siapapun yang pernah berbuat salah kepadaku, berbuat dolim, telah aku maafkan. Itu kontrak sama Allah. Nah, maka dapat digarisbawahi bahwa memaafkan itu lebih faidah manfaatnya kembali kepada orang yang memaafkan, bukan untuk kepentingan yang dimaafkan. Maka mudah-mudahan kita dari cerita ini dikaitkan dengan ayat yang lainnya juga, fa'fu maka maafkanlah, kita menjadi orang yang mudah memaafkan, tidak gampang menyimpan dendam. Orang gampang kesuwan, orang gampang kesuh ya ora suwe-suwe. Karena saya ingat si Hilman waktu TK pulang-pulang, la taghdab wala kal jannah, ajak kesuh nguli surga. Lah, karena manusia bagaimanapun kadang-kadang ya tidak bisa terlepas dari yang namanya kecewa dengan orang lain. Itu Allah lewat Rasulullah membatasi la yahillu la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa salasin. Intinya tidak halal seseorang mendiamkan ora wawuan sampai melebihi 3 hari. Walaupun dia benar dalam hal ini, tetap tidak halal sudah. Gitu. Maka ini yang terutama kita banyak terjadi dalam hubungan dengan orang lain, entah itu dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan tetangga. Biasanya ketika sudah 3 hari, maka yang paling mulia di sisi Allah yang paling dahulu minta maaf. Seminggu bayu, sebulan bayu, rawan seterusnya. Malah kadang-kadang ada orang yang berikrar pokoknya 7 turunan nyora bakal pakuh keluar jenengan. Luar biasa itu, melebihi kuasanya Allah kan. Ya Allah yang maha kuasa aja mengatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahil innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wah, hambaku yang dosanya kebek selangit bumi, aja putus asa, Allah mengampuni dosa semuanya. Jadi kalau ada orang yang tidak memiliki sifat gampang atau sulit mudah memaafkan, itu kan seakan-akan lebih hebat dari Allah kan, lebih kuasa dari Allah. Ya ini mudah diucapkan, tapi kalau kita pas kena sesuatu yang membuat kita misalnya marah sama seorang, itu sulit untuk dilakukan. Maka perlu kita belajar seperti ini. Artinya ilmu yang sudah kita ketahui bisa masuk ke dalam hati, yang kemudian ketika kita katakanlah sedikit keluar dari rel, segera ingat kemudian kembali ke rel. Termasuk ketika orang sholat kan, ada hadis lain apa cerita itu, ketika orang sholat kan untuk tidak teringat sesuatu kok nangelepol. Betul, jenengan udah bisa. Kalau saya susah banget tuh. Bahkan kemarin mau lapor SPT yang serai elektronik bagi pegawai. Aduh, wis gari-gari lapor tok. Ih, iki pas apa ya? Golek itu jebulnya nyimpen nang HP kok dene ora ana. Udah komat di musola, segera saya ambil komat. Malah setelah apakah lagi sholat apa pas lagi terus kemutan. Lagi sholat kemutan pas gitu. Ya itu memang sholat untuk tidak teringat selain sholat, meskipun sudah ada trik dan tipnya. Tipnya diantaranya kan membacanya yang terdengar oleh telinganya sendiri, nggak cuma komik di batin. Satu, tipsnya ketika sholat supaya tidak terlalu banyak melenceng dari ingat Allah adalah membaca bacaannya terdengar telinganya sendiri. Satu. Yang kedua, ngangen-ngangen makna yang dibaca. Lah gambangannya, insya Allah saya ya mungkin orang 100%, ya mungkin ya 90% lah. Bacaan yang dibaca sholat, entah itu ayat Quran maupun bacaan yang lainnya, gue ngerti artinya,
kue bahasa sering kayak gitu. Itu kalau ada yang menerjemahkan bahwa kalau yang seperti itu suratnya nggak diterima, loh kan repot itu. Tetapi dijelaskan bahwa setiap kali jenengan ini berusaha kembali lagi, kembali mengingat Allah. Ketika kembali itu Allah sambut gitu loh. Makanya pahalanya orang yang sholat itu macam-macam kan. Meskipun dianggap insya Allah kalau orang sholat jamaah itu bakal diterima semuanya, tapi level penerimaannya beda-beda, tidak sama antara imam, antara makmum, makmum di samping, makmum di belakang, makmum yang terlambat. Nah kalau sama persemuanya ya adil lah. Makanya kalau di akhirat nggak ada pengadilan Allah, nggak ada surga, nggak ada orang adil malah. Nang dunya sing salah kadang dicurna paen, sing bener malah disalahna. Ya di akhirat nggak bisa. Nah, ini mudah-mudahan sekali lagi ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari, sudah kita pahami, bukan sekedar hafal. Apalagi hafal beora, kemutan beberapa beora. Hafal itu belum cukup. Ya periode pertamanya hafal, kemudian paham, kemudian meresap ke dalam hati, kemudian terwujud dalam perbuatan. Karena tadi diawali ceritanya adalah ada orang yang hafal Al-Quran, sholatnya lebih bagus dari sholatnya kita, puasanya begitu, tapi itu tidak sampai hati, sampai tenggorokan tok. Itulah orang-orang munafik yang memang dia lebih mementingkan untuk kepentingan dunia. Nah mudah-mudahan kita ini kemarin kalau dihubungkan dengan pertanyaan Lik Atun, milih mbawon puasa atau mbawon ora puasa. Nah, ya kan seperti pilihan menghidup ini. Ya Allah juga nggak maksa, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur gitu. Ya secara singkat kamu ya, asal sabar karo syukur ya cukup. Ini lho orang kesempatan liane ngomong panen kok ya. Ya monggo, silahkan pilihan masing-masing bisa memilih. Ya kalau ditanya kepada saya ya ada aja penjelasan bahwa barang siapa, memang ketentuannya barang siapa medhot atau tidak melakukan puasa di bulan Ramadan tanpa udzur syar'i, maka tidak cukup dibayar puasa setahun. Oh. Hanya masuk kodo wae lah. Ya lamun kategorinya kalau kita beristihad jangan-jangan itu bukan syar'i karena bisa diakali kan. Kalau syar'i kan nggak bisa diakal-akali lah. Ada bahasanya ngakali gitu, jadi minteri apa priwe lah bahasanya. Kan bisa diakali dalam arti kalau biar nggak terlalu capek, kalau mbawon ya mangkate gasik bali kasih. Bahkan kalau kita belajar dari peristiwa disiksanya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu kan ketika disiksa karena gara-gara Islam tok itu dibuka bajunya, ditaruh di padang pasir yang panasnya, bahkan digambarkan dalam tarikh kalau itu sepotong daging ditaruh di batu itu, batunya jadi sate itu namanya. Itu dia bertahan sampai nggak bisa mengucapkan cuman ahad gitu kan ceritanya. Jadi iman itu memang jangankan sekedar ngelak. Ya meskipun sekali lagi kita mempelajari bahwa ada sekali yang namanya udzur syar'i, tetapi tekad luar biasa. Tadi di awal kan disampaikan bahwa dalam kita berlomba itu perlu tekad, perlu strategi. Yang pertama bismillah, aku bertekad pokoknya apapun yang terjadi aku akan puasa. Strateginya wong sing bisa nih bawon ya bawon emang kate kasik bali nek kasik urung patia panas. Ulia sepeda insyaallah cukup nek dicukupna. Nek kalau dicukupna biarpun setriliunan ya tetap ora cukup. Kan begitu. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa sekali lagi ilmu-ilmu sudah kita pelajari bisa meresap ke dalam hati, kemudian akan membimbing kita untuk melangkah sesuai dengan ilmu yang sudah kita pahami. Barangkali itu yang bisa disampaikan, garis bawahnya ya kembali kepada ketentuan fala tusakku anfusakum, jangan merasa diri sudah cukup dengan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan gitu. Sehingga kita semangat lah. Ya ngantuk kekayaan apa, ya Allah bismillah. Mungkin sing jenenge ngaji itu pahalanya luar biasa, apalagi di bulan puasa. Memang bukan duit sih ya, pahala luar biasa. Lah yang mangkat walaupun sing ngaji ya mung loro atau sing ngaji karo turu ora masalah gitu. Yang ngaji semangat, yang belajar juga semangat. Kira-kira seperti itulah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekiranya ada yang perlu didiskusikan atau dipertanyakan, kalau bisa saya jawab. Kalau tidak ya kita kaji kembali. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada kita cukupkan sekian.
manfaatkan waktu yang tersisa kurang lebih selama 14 menit untuk menunggu sholat syuruk yang pahalanya lebih besar daripada umroh dan haji tamatan tamah. Kita dengan membaca Al-Quran dan sebagainya, maka kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.